Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Nur Harisha Pratiwi bisa kembali hadir menjumpai Anda kali ini di Suara Sriwijaya. Pemirsa, kalau kita berbicara mengenai kebutuhan manusia, kebutuhan makhluk hidup, tentunya salah satunya adalah air bersih atau air minum. Dan tentu hal itu juga yang menjadi kebutuhan pokok bagi kita. Dan seperti apa sih pemerintah harus memenuhi kebutuhan air minum untuk masyarakat, dan tentunya ini yang menjadi PR besar. Masih kita ingin mengetahui lebih lanjut kira-kira untuk di wilayah Sumatera Selatan sendiri pun seperti apa capaiannya dan strategi-strategi apa saja yang terus digencarkan oleh pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan air minum di wilayah Sumatera Selatan. Kali ini akan kita bahas lebih lanjut dalam Suara Sriwijaya dengan tema ketersediaan air bersih bersama narasumber saya yang sudah hadir. Saya akan sapa yang pertama, PLT Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Insinyur Haji Novian Aswardani, STMM, IPM, ASEAN Engineer. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Novian sudah berkenan hadir hari ini. Luar biasa sekali. Dan selain Pak Novian, saya juga sudah kehadiran Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN atau Bappenas, Bapak Ervan Maksum, ST, MSc. Selamat siang Pak. Halo Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Luar biasa nih, jauh-jauh juga ya Pak ya dari Jakarta. Saya culik. Diculik ya Pak ya untuk hadir ke sini kita berbincang. Ini temanya sangat menarik sekali, ketersediaan air bersih. Sebelum saya mengetahui mungkin kalau untuk di wilayah Sumatera Selatan, sebenarnya kalau untuk capaian air bersih gitu ya Pak ya, air minum khususnya untuk di Indonesia sebenarnya seperti apa nih Pak? Silakan. Ya. Di Indonesia ini capaiannya kita ini termasuk terendah di ASEAN dalam penyediaan air minum pipa pemipaan. Tapi akses air minum kita termasuk bagus, yaitu 91,5% sudah. Nah, kenapa rendah? Memang ini menjadi tantangan buat kita semua. Pemerintah selama rencana pembangunan jangka menengah 2019-2024 menargetkan dari 11,9% menjadi 30%. Yang itu ekuivalen dengan 10 juta sambungan. 10 juta sambungan. Hari ini tahun 2002 masih 3,8 juta sambungan. Kita masih sisa setahun ini adalah sekitar 6,2 juta sambungan lagi. Jadi kita menjadi tantangan, dan itu pemerintah mendorong dengan beberapa program untuk mencapai itu semua. Sementara target kita, sebetulnya kita ada target SDGs. Kita Sustainable Development Goals, yaitu pembangunan berkelanjutan. Ini menjadi target PBB bahwa kita harus mencapai 30% di tahun 2030. Nah, inilah yang menjadi target kita sama-sama. Tapi upaya pemerintah hingga ke sana sudah cukup. Dari pemerintah pusat kita sudah membangun 61 bendungan, 500 embung atau sumber air, dan spam-spam. Cuma tinggal sambungan rumah ke rumah-rumah yang itu otorisasinya daerah. Itu kira-kira. Itu otorisasinya kembali ke daerah, tapi dari nasional itu ternyata sudah banyak juga Pak ya yang dilakukan ternyata. Betul, gitu kan. Nah, kalau itu tadi dari sisi nasional. Nah, kalau untuk di wilayah Sumatera Selatan sendiri nih, saya mau ke Pak Novian. Kalau untuk capaian akses air minum layak di wilayah Sumatera Selatan sendiri seperti apa Pak? Oke, baiklah. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ke Pak Ervan. Tadi saya culik Bapak ini. Kami ada acara hari ini di Sumatera Selatan. Terima kasih atas kepercayaannya Bappenas mengadakan kegiatan di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pembelajaran horizontal, program percepatan penyediaan air minum. Nah, itu. Jadi tadi saya bilang ke Bapak, Pak, Bapak ikut saya. Alhamdulillah Bapak berkenan, hingga interaksi hari ini mudah-mudahan yang kita berikan informasi kepada masyarakat akan lebih detail, dan kami juga sangat mengharapkan pada akhirnya nanti kesadaran kita semua terhadap air minum ini. Salah satu sosialisasi juga ya Pak ya hari ini. Kalau capaian akses di Provinsi Sumatera Selatan itu di tahun 2022 kita sudah di 86,35%. Tapi kita masih di bawah nasional, tapi kita akan berupaya
Di Sumatera Selatan kita ada di 17 kabupaten kota, itu BUMD yang berkaitan dengan PDAM itu kita hanya 2 yang sehat itu, PDAM Tirta Musi Kota Palembang dan PDAM Tirta Randi Musi Banyuasin. Nah di sini kami mohon bantuan juga dengan Pak Irfan dari Bappenas, masukan-masukan program atas percepatan capaian air minum di Provinsi Sumatera Selatan ini. Mungkin itu sementara, yang lain silakan Mbak Jati. Oke, jadi artinya untuk di wilayah Sumatera Selatan sendiri yang sehat ya Pak ya, tadi ya ada 2 PDAM. Sebenarnya untuk indikator dikatakan sehat, lalu juga kurang sehat, itu sebenarnya apa nih Pak? Gimana ya, kalau sehat itu artinya dia sudah bisa membiayai perusahaannya itu dengan sendirinya, tanpa bantuan dari pemerintah atau stakeholder lainnya. Kalau yang kurang sehat atau sakit kita sebut ya Pak, berarti dia masih dibantu semua pemerintah, artinya di apa namanya Pak, dikasih modal lagi dah. Artinya pemerintah itu memancing badan usaha itu untuk dapat bisa berdiri mandiri terhadap fungsinya di masyarakat. Baik. Nah, kalau tadi mengutip seperti, kenapa Pak? Mungkin ada tambahan yang disebut kategori sehat. Kami dengan Dirjen Cipta Karya dan BPKP memang melakukan penilaian semua PDAM, 389 PDAM seluruh Indonesia. Dan kategorinya yang pertama adalah tadi kuantitas dan kualitas, cakupan layanan, dan juga manajemen tadi Pak. Itu penting sekali. Jadi salah satu cakupan layanan maka kenapa sehat? Karena memang kami melihat sendiri bahwa PDAM Musi yang di Palembang ini, ini cakupannya sudah sampai 88%. Sementara layanannya, padahal nasional saja baru di bawah 20%. Jadi cukup bagus. Dan juga dia non revenue waternya atau yang bocornya nasional itu sekitar 33,7%. Karena teknikal dan non teknikal. Di Musi ini sekitar 18 sampai 22, sudah sangat bagus. Dan berikutnya juga dari sisi sehatnya sendiri, namanya dari FCR, full cost recovery. Jadi sudah ada margin yang cukup untuk melakukan investasi, untuk perbaikan manajemen maupun pengelolaannya, sehingga masyarakat bisa terlayani. Jadi 88%. Ini angka yang luar biasa, termasuk paling tinggi di Indonesia. Termasuk paling tinggi di Indonesia. Wow, luar biasa. Itu artinya menjadi sebuah prestasi juga tentunya ya untuk wilayah Sumatera Selatan, meskipun masih terus harus ditingkatkan lagi tentunya Pak. Satu lagi, apa tuh, kami Pak? Tadi disebut bahwa kita melakukan benchmarking. Jadi kita undang semua Pemda provinsi ke Sumatera Selatan ini, khususnya ke Palembang, untuk belajar bagaimana cara mengelola air yang bagus. Nah, salah satunya kita tetapkan di sini karena kriteria yang tadi, Bu. Oke, jadi itu benchmarking itu yang saat ini gencar juga ya Pak ya, maksudnya artinya menjadi fokus juga salah satunya baik dari nasional dan juga Sumatera Selatan. Nah mungkin saya akan ke Pak Novian lagi kalau gitu. Pak Novian, ini kalau kita berbicara mengenai kewenangan untuk provinsi, khususnya untuk penyediaan air minum, ini kan Sumatera Selatan ada 17 kabupaten kota ya Pak ya, nggak sedikit ya Pak ya, artinya itu seperti apa Pak? Kewenangan di 17 kabupaten kota gitu. Jadi kita sudah, kalau di Pak Irfan udah tahu, kita di provinsi itu ada kewenangan terhadap air minum di Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah provinsi juga. Tapi kita harus hadir pemerintah provinsi memantau dan memonitoring seluruh kebutuhan apa yang menjadi hambatan program penyediaan khususnya air minum dan air bersih di seluruh kabupaten kota. Di mana nanti kita ada monitoring dan rakortek itu per triwulan itu biasanya kita lakukan di provinsi. Jadi kita memberikan masukan dari seluruh 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, apa yang menjadi hambatan selain air minum, air bersih, juga sanitasi yang berkaitan dengan lingkungan, juga persampahan. Jadi itu kata Pak Irfan, itu kalau itu sudah baik, kita pasti sehat. Nah itu kuncinya. Jadi pemerintah harus hadir di situ. Makanya pemerintah provinsi selalu aktif memberikan bantuan lah, di mana sisi pemerintah daerah yang tidak mampu untuk meningkatkan keperluan air bersihnya atau sanitasinya. Nah satu lagi itu juga TPA-nya, tempat pembuangan akhir itu di setiap kabupaten kota.
Jadi pemerintah itu harus hadir di 17 kabupaten kota. Jadi artinya dengan semakin banyaknya wilayah tadi ya Pak ya di Sumatera Selatan 17 kabupaten kota, artinya fokus pemerintah ini juga bukan hanya ke salah satu wilayah saja dan bukan hanya satu indikator saja, tapi ya Pak ya memang merata. Ya. Kita memang harus hadir di situ, pemerintah harus hadir. Makanya di sini saya culik Pak Deputi, Pak Deputi lah yang secara makro, secara nasional memantau kami, kita provinsi di seluruh Indonesia. Hadir hari ini itu berapa? Hampir 7 provinsi ya Pak? Ya. 7 provinsi belajar di pemerintah Kota Palembang yang PDAM-nya sehat. Tapi Pak Deputi tadi juga, kita juga jangan terfokus juga hanya di air minum, air bersih itu juga. Banyak juga di lingkungan, sanitasinya, TPA-nya. Di situ kita harus hadir juga. Dan Pak Deputi sudah menyatakan tadi, kami siap membantu secara nasional kebutuhan daerah. Itu saja. Oke, wah ini saya penasaran nih Pak. Kira-kira sebenarnya yang mau dibantu ini seperti apa bantuannya? Terus juga mungkin kalau melihat juga dengan wilayah Sumatera Selatan tadi yang sangat-sangat luas ya Pak ya, ada 17 kabupaten kota dari nasional seperti apa? Jadi yang paling utama salah satu root cause, salah satu akar masalahnya itu adalah kenapa perusahaan itu kurang sehat. Kalau PDAM-nya, karena air bakunya bermasalah. Air baku bermasalah. Air baku bermasalah itu karena sudah air bakunya, dalam hal ini sungai, ini tercemari. Maka itu pemerintah pusat langsung hari ini salah satu yang konkret, kita baru beberapa minggu yang lalu meresmikan IPAL. Ya, kenapa? Karena memang kalau tidak ada IPAL, itu kan air limbahnya lari ke sungai. Dan itu juga memperburuk kualitas sungai yang otomatis nanti menambah beban pembiayaan operasional daripada PDAM itu sendiri. Jadi root cause-nya, di samping tadi Pak Kadis adalah masalah sampah juga harus kita selesaikan. Juga yang lain-lain seperti hutan juga harus kita kontrol sehingga sedimentasi bisa berkurang. Nah itu contohnya konkret. Terus yang kedua adalah seperti hari ini yang kita lakukan, pembelajaran. Karena juga pembelajaran itu penting, bagaimana cara mengelola manajemen yang bagus. Jadi bagaimana, masalah kan intinya adalah tarif. Tarif bagaimana cara berkomunikasi juga dengan kepala daerah. Meyakinkan bahwa ini penting, ini menjadi hak dasar yang harus dipenuhi. Air tidak gratis Bu, karena mengelolanya kan ada pembiayaan. Dan juga kembali lagi masalah efisiensi daripada perusahaan juga. Nah ini yang harus kita lihat di sini. Jadi dukungan pemerintah salah satu itu, di samping kita menyiapkan instruksi presiden juga Pak, untuk mengisi tadi 6,8 juta kekurangan tadi, yang sudah idle itu sudah siap air bakunya tapi belum sampai ke sambungan rumah. Itu sekitar 3 juta kita akan penuhi juga. Nah nanti Pak Kadis dari Sumatera Selatan, kan masalahnya juga telur sama ayam Bu. Telur sama ayam, karena tidak ada sambungan rumah, maka PDAM tidak cukup revenue-nya, pendapatannya. Nah ini kita bantu untuk agar menjadi lebih sehat. Oke, wah ini semakin menarik ya pemirsa, apalagi kalau melihat ini memang Sumatera Selatan ini sangat spesial menurut saya, apalagi kalau dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain ya Pak ya, dengan salah satunya memang Sungai Musi, itu juga sungainya juga cukup besar ya Pak ya, sumber daya airnya itu memang luar biasa, artinya ini dari Sumatera Selatan pasti memiliki strategi-strategi khususnya untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduknya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi tentunya dengan tema kita hari ini, ketersediaan air bersih. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari Lembaga Penyiaran Publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera
Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, media, pemersatu, bangsa. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog Suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ini luar biasa sekali perbincangan kita hari ini, yaitu ketersediaan air bersih ya, bersih bersama Pak Novian dan juga Pak Ervan. Mungkin saya akan ke Pak Novian lagi dulu nih. Pak Novian, ini kan kalau tadi Pak Ervan sempat menjabarkan ini kalau dari nasional siap bantu seperti itu. Tapi kalau dari kita sendiri nih Pak, regional di Sumatera Selatan, kira-kira strategi apa yang memang sudah Pak Novian dan juga rekan-rekan ini tim di sini sudah menyiapkan, betul? Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa saya memang ada koordinasi di 17 kabupaten kota, di tupoksi masing-masing, OPD di 17 kabupaten kota. Saya selalu pantau berkaitan dengan terutama kebutuhan dasar hidup ya. Betul. Kebutuhan dasar hidup itu air bersih. Ini kita pantau, kita sudah memetakan di 17 kabupaten kota terhadap kebutuhan air bersih ini dan hambatan-hambatan apa yang ada di kabupaten kota masing-masing. Tentunya itu dipengaruhi juga oleh letak geografis, keadaan lingkungan. Disinilah makanya saya culik Pak Diputi ini tadi. Nanti saya habis ini saya akan buatkan proposal, mungkin ditandatangani sama Pak Gubernur, Pak PJ. Saya minta bantuan pusat, ini lho Pak, supaya Sumatera Selatan ini air bersihnya terpenuhi sesuai dengan harapan Bapak tadi 100% di 2024 ya Pak. Amin. 2030.
naik kami dari 86 mungkin jadi 90 mendekati nasional itu suatu harapan kami di Sumatera Selatan, Pak. Jadi itu Pak Caca. Jadi strategi saya menculik Pak Deputi ini ya begitu. Besok saya sudah siapkan Pak ini Pak 17 kabupaten kota terhadap learning kita hari ini. Kami mohon bantuan dari pemerintah pusat terhadap baik pendanaan maupun pembelajaran di penyediaan air bersih di Sumatera Selatan. Wah, ini ada telepon masuk Pak, kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat siang Mbak. Dengan siapa di mana? Dengan Desya di Palembang. Iya, baik. Silakan pertanyaannya, Mbak. Iya, mau nanya dengan Bapak yang duduk di tengah. Ya, boleh. Izin Pak menyampaikan keluh kesah nih Pak. Kami tinggal di daerah salah satu komplek di daerah Barangan, Tanjung Barangan ya Pak. Jadi awal tahun kemarin kami kumpulin uang supaya kami mendapatkan air bersih dari PDAM Pak. Tapi sampai sekarang realisasi tersebut belum terlaksana Pak. Kira-kira apa yang harus kami lakukan Pak supaya komplek kami tersebut mendapatkan air bersih, karena kami memakai air sumur. Air sumur kami itu kuning Pak, mengandung minyak. Iya. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Desya di Palembang. Boleh langsung dijawab, silakan Pak Novian. Baiklah, terima kasih Bu Desya di Tanjung Barangan Tanjung tadi Barangan, ya. betul. Jadi Bu Desya memang kita Palembang ini untuk air tanah dalamnya kita memang kurang baik. Makanya kita di sini sangat berharap terhadap perusahaan daerah kita, perusahaan PDAM. Dapat saya jelaskan Bu, itu kemarin juga masuk ke dinas bahwa di beberapa komplek perumahan di Tanjung Barangan itu belum tersedianya air bersih. Di sini saya akan berupaya Bu Desya sama PDAM Kota Palembang terhadap di situ belum ada jaringan karena Bu. Jadi mungkin kami nanti berdiskusi sama PDAM Kota Palembang bagaimana percepatan terhadap kebutuhan air bersih di Tanjung Barangan, di komplek-komplek perumahan yang memang pengembangan Kota Palembang ke arah sana sangat pesat sekali. Mungkin kalau saya lihat pernah berkomunikasi dengan PDAM Kota Palembang, belum adanya jaringan pipa sekunder dari pipa primer. Mungkin kami akan nanti berkoordinasi. Insya Allah pemerintah provinsi hadir Bu Desya di situ percepatan, dan masalah ini sudah menjadi catatan saya Bu. Terima kasih Bu Desya atas pertanyaannya. Oke, baik. Dan mungkin selain Bu Desya nih, pemirsa juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711-311-454. Boleh memberikan pertanyaan ataupun juga masukan ya Pak ya, khususnya untuk tema kita hari ini itu ketersediaan air bersih. Baik, saya akan ke Pak Ervan nih kalau gitu. Pak Ervan, ini kan kalau kita melihat sebenarnya masyarakat kayak seperti tadi contohnya juga memang memiliki kebutuhan utama, salah satunya yaitu air minum. Tapi di satu sisi pasti ada juga ya Pak ya peran masyarakat khususnya untuk menjaga ini supaya ketersediaan air minum, air bersih kita ini memang juga baik seperti itu. Nah itu kalau dari dari pandangan Bapak sendiri, harapannya sebenarnya pengennya masyarakat ini harusnya seperti apa sih Pak, yang dilakukan itu apa aja? Ya, yang pertama memang tadi seperti Pak Kadis sampaikan bahwa air minum ini adalah menjadi hak dasar. Iya. Memang SAMI dari pusat maupun dari provinsi akan berupaya semaksimal mungkin untuk melayani itu. Karena begini, di Palembang terutama ya, kalau di sini adalah tidak bisa mengambil air tanah. Karena memang seperti disampaikan bahwa tadi ada berminyak, tidak layak untuk secara kualitas tidak layak untuk dikonsumsi. Iya. Nah ini maka itu memang tadi Pak, jaringan pemerintah, jaringan air minum harus hadir yang pertama. Yang kedua, harapan apa yang dijaga? Tadi, sebetulnya kalau kita lihat bahwa konsumsi air ini yang ditetapkan standarnya 60 liter per detik. Tapi di Palembang ini sekitar 220 liter per detik. Wow. Kata Pak Dirut mungkin tadi ya. Karena PDAM, karena kebiasaan masa lalu mandi air sungai. Ya, jadi kita harus efisien juga dalam menggunakan, karena bagaimanapun juga air minum ini terbatas juga. Terbatas dalam hal ini kan tidak bisa air dari sungai langsung ke
langsung dimanfaatkan, tapi dikelola dulu, terus disalurkan juga, dan itu berbiaya dan itu menjadi keterbatasan juga. Nah, kita sama-sama untuk menghemat. Memang itu menjadi bagian yang harus kita lakukan. Terus yang kedua mengenai pencemaran air tanah. Nah, kenapa pencemaran air tanah itu? Ini ada dampaknya seperti tadi Pak Dinas Perkim ini mengurusi sampah dan juga sanitasi. Jadi kita kan banyak menggunakan septic tank. Kita izin, kita minta menghimbau warga juga untuk kalau sudah penuh ataupun sudah maksimal, septic tanknya disedot. Karena kalau tidak disedot, ini jadi merusak, mengintrusi tanah yang lain dan juga merusak kualitas air juga, Bu. Juga kalau yang sudah ada pipanya, apalagi sudah diberikan, itu disambungkan, dikelola lagi, sehingga sungainya bisa lebih baik lagi. Nah, yang paling penting terakhir adalah sampah, Bu. Nah, sampah ini harus dikelola dengan baik. Saya yakin bahwa kita sudah ada mulai dari PP-nya juga, pengolahan dari sumber, dipilah juga. Terus dipilah dari sumber, mana yang organik, mana yang organik, dan dikelola maksudnya bahwa kita ada TPS 3R, pemerintah sudah melakukan mulai pengolahan dari sumber, TPS 3R. 3R itu reuse, recycle, reduce, ya kan? Yang levelnya itu di desa maupun di kecamatan, berikutnya TPST. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi sampah itu minim untuk mengotori lingkungan. Kalau itu ke sungai, nanti sudah campur dengan organik, jadi air lindi dan kualitasnya buruk. Dan nanti kasihan PDAM-nya juga sebagai penyedia, dia harus membayar mahal untuk mengolah karena ada limbah-limbah yang ada di situ. Harus ekstra ya Pak? Betul, di samping kita dari industri, dari segala macam juga menjadi pengawas. Kalau ada tiba-tiba yang melakukan limbah yang di sungai, kita harus mengawasi juga, Bu, bahwa dilaporkan juga bahwa itu harus menjadi teguran, karena ini menjadi air itu adalah ekosistem kita, harus menjadi rumah kita. Kalau itu rusak, maka semuanya akan susah semuanya. Nah, gitu kira-kira. Betul, apalagi tadi seperti yang saya bilang, memang Palembang sendiri, Sumatera Selatan itu untuk sumber daya airnya sebenarnya banyak ya Pak ya, tapi kembali lagi kesadaran dari masyarakat dan juga industri ini seperti apa gitu kan, supaya bisa menjaga ekosistem dan bisa menjaga air, sumber daya air di wilayah Sumatera Selatan. Nah, saya akan ke Pak Novian lagi kalau gitu. Pak Novian, ini kalau kita berbicara tadi kan seperti yang disampaikan oleh Pak Ervan tadi ya, angkanya untuk penggunaan air nih sebenarnya masyarakat cukup tinggi, artinya ya, bukan cukup lagi Pak, tinggi sekali gitu ya sebenarnya. Jika normalnya tadi 60 liter per detik. Nah, apakah ini sebenarnya di tahun ini memang sudah tinggi atau sebenarnya kita sudah mulai ada penurunan gitu Pak? Karena saya yakin pasti sosialisasi kan selalu ada gitu. Tadi juga itu kami pada waktu bincang-bincang sama Pak Dirut sama Pak Ervan, Pak Deputi juga kaget, wih banyak banget katanya kan. Itu kembali lagi ke kebiasaan masyarakat. Itu pada dasarnya di suatu daerah itu mungkin tidak sampai 60 liter. Ya, jadi itu banyak kembali ke masyarakatnya. Makanya di situ kita himbau masyarakat itu dapat menggunakan air bersih itu yang memang patut untuk dipergunakan gitu loh. Ideal lah artinya. Kalau berlebihan, kalau sudah bersih ya berhenti ya Pak mandinya. Ini ngerasanya kayaknya butuh terus kayak jadi pakai terus. Kayak kita bahkan... itu kan kalau mandi itu kalau lagi itu lupa gitu kan. Oke. Baik. Ini ada telepon masuk lagi, boleh kita angkat dulu. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Saya Bu Ruli di Pelaju, Mbak. Selamat siang, Mbak. Siang ya, Bu Ruli, silakan pertanyaannya. Ya, Mbak. Ya, kasih Mbak ya. Selamat siang, Pak Novian dan Bapak Ervan. Ya, siang. Selamat siang. Siang, silakan Ibu pertanyaannya. Saya ingin sedikit menyampaikan ya Pak dan minta sekali perhatian dari Bapak agar dari pemerintah menyediakan apa yang direncanakan Bapak, yang akan diusahakan Bapak itu sudah baik dan sangat baik. Tapi untuk menunggunya itu masih proses ya Pak ya. Ya dana, ya segalanya ya Pak ya. Tapi sementara kita masyarakat ini sangat membutuhkan. Terlebih yang di pinggiran kota. Mereka juga
namanya manusia Pak ya, membutuhkan air ini seperti kata Mbak selalu tinggi sekali. Jadi kalau saya berharap coba dibuatkan seperti bak penampungan yang besar, kira-kira bisa masuk air ledeng itu 1 tangki. Jadi kalau seandainya kata ada orang yang berminat untuk membantu, ada tempat penampungan. Jadi orang nggak susah, karena mereka dengan terpaksa mengambil air yang di kali yang sudah nggak cocok untuk diminum. Nah, jadi tolonglah Pak dibuatkan itu untuk penampungan air PDAM untuk dalam keadaan darurat kita cari itu dulu Pak. Nah, sama tempat seperti WC jangan dicampur aduk ya, kasihan juga ya Pak, dia sakit ya, repotnya pemerintah juga. Nah gitu kan. Jadi kalau saya tuh harapannya itu lebih direbut dulu seperti di pinggir-pinggiran dengan situasi panas, nggak ada air, PDAM belum masuk kan. Nah tolong itu dibuatkan tampungan untuk air. Jadi macam masyarakat yang ingin membantu untuk bersedekah ya, untuk sesama kita manusia, ada tampungan. 1 tangki, 2 tangki bisa masuk, tertutup rapi, bersih, dijamin mereka bisa ngambil. Itu aja saran saya Pak, Bapak. Perhatiannya, terima kasih ya Pak Novian, Bapak Irfan. Terima kasih Bu Ruli di Pelaju atas pertanyaannya, tapi izin Pak jangan dijawab dulu, boleh kita jawab setelah jeda berikut ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Suara Sriwijaya akan kembali. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Wah, kopi susu wak sih kau wak. Banyak ke susunya wak. Tenang weh, gak aku bayar. Ay, lapang caknya kopi susu. Berapa nih Anoy dapat duit dari calon yang kamu dukung tuh? Biasa weh lur. Jangan ke kopi susu lur. Motor baru lagi pacar aku beli. Makanya melo aku mana lemak. Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Nak kemana? Pemungutan suara. Nak kelebu apa? Nonton itu nah TV. Pemilu lah tak lama lagi. Jangan basing-basing bae nak milih. Mentang-mentang ada duitnya. Tak taunya kalau lah jadi pemimpin kita yang saro. Nah, jadi cak mano? Nah, sudah sini. Ayo sini. Kamu berdua tuh sini dulu. Makanya kita tuh jangan tergiur dengan politik uang. Mari kita cerdas dalam memilih. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog Suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya
setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Menyambung segmen sebelumnya tadi Pak, ada telepon dari Bu Ruli ya di Pelaju mengenai penyediaan penampungan ya Pak Yetu. Ya. Nah ini seperti apa nih, silakan Pak Novian. Jadi terima kasih Bu Ruli atas masukannya dari masyarakat. Kami di Pelaju dari pemerintah provinsi sebenarnya sudah hadir di beberapa titik di daerah kawasan padat penduduk. Kami sudah tahun ini ya, kami juga memberikan subsidi bantuan SR, Pak. Jadi masyarakat yang memang memerlukan, sudah ada jaringannya, kami langsung sambungkan ke masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan air bersih. Mungkin di wilayahnya Bu Ruri, mungkin nanti kami petakan Bu Ruri, nanti kami akan koordinasikan juga dengan PDAM, apakah skemanya kami dari pemerintah provinsi hadir untuk menyediakan prasarananya, air bersihnya dari PDAM, atau nanti saya minta informasi juga untuk wilayahnya, mungkin nanti kayak koordinasi juga dengan camat. Tapi pada prinsipnya benar kata Pak Deputi bahwa pemerintah harus hadir karena ini kebutuhan dasar dari masyarakat. Mungkin terima kasih Bu Ruri masukannya. Baik, atau dari Pak Ervan juga seperti apa ini Pak kalau dalam implementasinya sebenarnya untuk di Kota Palembang sendiri atau di wilayah Sumatera Selatan? Di Pelaju ya. Terima kasih Bu Ruri udah menyampaikan bahwa harapannya dan juga tadi apresiasinya juga. Yang pertama memang jaringan air minum ini kan juga cukup mahal kalau semuanya harus PMPA-an. Iya. Pemerintah bagi dua. Kita maka itu targetnya yang pertama akses air minum itu untuk yang di desa ya Pak ya, yang di desa, yang di daerah itu menggunakan bisa jadi dari air tanah ataupun air yang disuling ataupun air yang dari sumber yang lain. Nah itu kita programnya dulu ada namanya PAMSIMAS Pak. Itu hadir di Sumatera. Itu dari pembiayaan dari World Bank. Memang sudah selesai 2023. Kita ini ingin meneruskan. Mudah-mudahan Pak, kita sedang pembicaraan juga untuk melanjutkan terhadap PAMSIMAS ini. Jadi namanya bukan PAMSIMAS tapi PAMSANIMAS. Jadi PAM di level desa, tapi juga sekaligus pengelolaan air, limbah dan sampah Pak. Jadi satu integrasi. Jadi satu integrasi. Tidak hanya air bersihnya saja ya Pak. Persis. Itu yang pertama. Nah, untuk yang di Pelaju juga yang tadi di PAMSIMAS tadi memang ini memang tidak, kalau PDAM kan harus menyelenggarakan pipa dan ada meterannya dan ada pendapatannya. Nah, kalau ini dikelola oleh masyarakat. Nah, ini yang harus nanti ada penting tadi bahwa kita kan daerahnya Indonesia apalagi di Sumatera Selatan ini kan luas juga dan ada orang yang tinggal di jauh dari kelompok pemukiman. Nah, ini yang harus kita selenggarakan juga. Yang kedua, yang tadi kami juga bekerja sama dengan pemerintah pusat ya, terutama di Bappenas kita bekerja sama dengan UNICEF untuk mendorong filantropi ataupun CSR untuk memberikan bantuannya. Ini Pak Kadis mungkin masalah titiknya nanti di mapping. Karena biasanya masalahnya antara orang yang ingin memberikan sama orang yang diberikan itu suka nggak nyambung. Jadi harus ada database dulu sehingga ini. Nah, nanti mungkin dari sisi yang akan memberikan itu misalnya contohnya CSR atau filantropi itu ketemu. Nah ini, jadi teknologinya bisa macam-macam Bu. Bisa dari air yang diperbaiki dengan konvensional, perbaikan atau dengan membran atau dengan keramik yang itu bisa menjadi alternatif untuk pengadaan air. Jadi bukan melulu dari PDAM. Air ledeng itu bukan, tapi juga ada alternatif yang lain gitu Pak Kadis. Jadi ada alternatif lain dan nanti kalaupun memang sudah ada, balik lagi masyarakat juga tetap harus bijak ya Pak ya. Jangan nanti mentang-mentang ada terus gitu ya untuk sumber airnya makin terlena jadi makin tinggi lagi nanti penggunaan air kita ya Pak ya. Dan harus maaf nih, harus ada biayanya juga. Karena kan harus dibersihkan, harus ada orang operatornya ada juga yang melakukan. Nah ini juga harus paham juga bahwa ini bukan sekali pakai yang nanti tidak akan rusak, bukan. Jadi harus, maka itu yang disebut bijak juga kita bijak dalam memakai, kita bijak dalam menjaga maintenance perawatannya juga.
Nah, itu yang harus digarisbawahi juga, harus dipahami oleh masyarakat ya. Luar biasa. Nah, kalau pemirsa juga masih ingin bergabung bersama kami melalui telepon interaktif, Anda dapat menghubungi nomor telepon di 0711 311 454. Baik, saya akan ke Pak Novian lagi nih. Pak Novian, kalau kita berbicara mengenai spam lintas kabupaten kota nih Pak ya, atau spam regional. Sebenarnya untuk di Sumatera Selatan ini seperti apa kondisinya Pak? Kalau sampai hari ini itu belum ada kalau di pemerintah ya. Kita hanya satu punya BUMD di pemerintah provinsi itu yang hadir di antara Banyuasin dengan Kota Palembang gitu. Itu sangat bermanfaat, tapi tarifnya saya dengar agak cukup tinggi karena sumber air bakunya dia terlalu jauh, beda dengan PDAM. Tapi itu terfungsikan dengan baik. Untuk kabupaten lain di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan tidak ada sistem regional karena letak geografis kita untuk air bakunya melimpah lah kalau di Sumatera Selatan Pak. Cuman air tanah di Kota Palembang aja yang agak kurang baik karena berkaitan kita lahan gambut itu aja. Oh, kalau sebenarnya di luar Palembang artinya cukup ini ya Pak ya, cukup ketersediaan cukup ya. Jadi kita itu masih banyak di daerah-daerah itu kesadaran untuk menggunakan air PDAM itu agak kurang optimal lah gitu. Beda, makanya PDAM-nya jadinya sakit gitu. Iya. Karena itu ya Pak ya. Mungkin gimana ya kalau di desa itu kan lebih baik ngebor aja lah katanya kan. Nah padahal itu untuk jangka panjang kata Pak Deputi itu sangat mempengaruhi lingkungan. Adanya penurunan muka air tanah itu akan untuk generasi berikutnya nanti ada turunan tanah ya Pak ya. Makanya kita sekarang itu aja juga kemarin saya dengar regulasi dari SDM Pak tentang tarif retribusi terhadap penggunaan air bawah tanah. Jadi sebenarnya ngebor-ngebor itu ya juga baik, tapi di sisi lain untuk jangka panjang juga agak kurang pas ya Pak ya. Gitu. Agak kurang tepat gitu ya Pak ya. Ya karena ada perubahan ekosistem alam di bawah itu untuk jangka panjangnya. Nah ini sebenarnya kalau kita melihat balik lagi ya Pak ya, dengan Sumatera Selatan kondisi geografisnya ini yang luar biasa gitu. Sebenarnya apa sih Pak tantangan yang paling besar misalnya untuk wilayah Sumatera Selatan jika dibandingkan dengan kota-kota provinsi-provinsi lain gitu yang ada di nasional? Ya terutama ada dua Bu. Ada dua. Yang pertama adalah tantangan di Kota Palembang. Kota Palembang ini adalah urban dan kita tidak bisa melarang mereka untuk berkumpul dan menggunakan lahannya, sehingga tutupan lahannya sudah penuh sama gedung-gedung. Yang itu juga mengganggu keseimbangan air juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah di daerah. Nah, memang tadi disampaikan juga ini penting bahwa penggunaan air itu harus seimbang. Kenapa? Kita memang harus air ini sebetulnya makhluk Bu. Jadi kalau dia tidak dirawat maka dia akan mengancam kita. Betul. Jadi karena perubahan iklim ini Bu. Jadi perubahan iklim ini membuat temperatur naik sekitar 1,5 sampai 2 derajat. Apa dampaknya? Dampaknya adalah seperti sekarang ini ada El Nino. Jadi kalau musim kemarau menjadi panjang. Tapi kalau musim hujan, hujannya itu intensitas sangat tinggi sekali. Nah, ketika sangat tinggi sekali itu akan membuat banjir. Nah, bagaimana kalau urban? Kan gitu Bu. Padahal air hujan itu sebetulnya air yang bisa sedikit lagi untuk layak digunakan. Tapi tidak dimanfaatkan. Kan gitu Bu. Betul, nah, ini yang sebetulnya kita dengan kondisi climate change yang seperti ini kita harus bijak semua. Dalam tata ruang Pak, dalam pengelolaan manfaat air, juga hutan juga yang harus kita jaga. Karena hutan ini kita sebut namanya green dam. Green dam itu adalah bendungan hijau. Jadi dia menyimpan air sehingga cadangan air kita cukup untuk ke depan. Kalau hari ini hutannya sudah tidak ada, ya sudah tidak ada green, maka yang terjadi kita lihat sungai-sungai makin keruh. Karena sedimentasi. Tanahnya rusak, terus sungainya juga rusak, terus kualitasnya juga seperti ini. Nah ini memang bukan cuma hanya satu, tapi ini ekosistem semuanya Bu. Jadi ini yang harus maksud saya bahwa di sini kita ada tekanan terhadap urban, kita ada tekanan perubahan iklim, terus bagaimana kebutuhan air itu sangat menjadi vital, apalagi air
minum. Betul, sangat vital dan ini benar-benar nggak bisa lepas ya Pak ya. Namanya kalau kehidupan sehari-hari itu air itu pasti kebutuhan itu utama itu udah paling yang atas ya, top 3 ya Pak ya sebenarnya. Nah ini kalau kita melihat sebenarnya pasti masyarakat ini harus mulai ya Pak ya menghidupkan perilaku hemat air. Nah seperti apa sih nanti Pak Novian dan juga mungkin teman-teman ini di sini di provinsi ini sudah sejauh apa sih sosialisasinya untuk masyarakat agar bisa menerapkan perilaku hemat air. Tapi jangan dijawab dulu Pak, usai jeda berikut kami akan kembali, tetaplah di Suara Sriwijaya. Hari ini kamu nak makan apa bela julah. Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis. Aku yang bayar. Ay, lapang. Pak Yudel, pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Iya nah, lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua ini milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen-pesen, jangan tak pesen. Aku bingung-bingung itu bro. Iya Nandel, kau nih milih makanan bela gicak nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mano kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan besaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini Beh, French fries. French fries, Del. Itulah pokoknya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Nah, saya mau langsung ke Pak Novian nih. Pak Novian, ini sebenarnya kalau kita balik lagi ya dengan perilaku masyarakat Sumatera Selatan saat ini, sebenarnya apa sih Pak yang harus dilakukan atau yang telah dilakukan juga oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya untuk bisa menerapkan masyarakat yang memang sadar akan penggunaan air, hemat air gitu Pak? Oke. Baiklah, terima kasih selagi pada TVRI pada acara hari ini. Ini juga jadi buat saya
menghimbau kepada masyarakat khususnya Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat ke depan kita dengan perubahan iklim, kita harus adaptif, artinya masyarakat ada perubahan pola juga. Dengan suhu yang sekarang kita di Sumatera Selatan rata-rata 35 sampai 39 sampai kadang-kadang sampai 40 derajat, Pak. Di musim kemarau itu kan artinya kita penyerapan air begitu tinggi, penguapan begitu tinggi. Artinya masyarakat di beberapa daerah di situ banyak kekurangan air. Itu kita juga hadir. Nah, disinilah kami mengharapkan masyarakat khususnya Provinsi Sumatera Selatan seluruhnya untuk lebih bijak menggunakan air bersih. Artinya yang bermanfaat lah. Misalnya matikan keran, kalau malam kita pergi ke rumah itu kadang-kadang sepele sih masalahnya, tapi itu menjadi mubazir. Kadang-kadang kita lupa mematikan keran aja di rumah itu sudah melebihi artinya kan kelebihan penggunaan air bersih. Harapan kami ke seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan untuk lebih bijak menggunakan air bersih dan yakinlah bahwa kita pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan hadir di masyarakat terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan terutama kebutuhan dasar yaitu air bersih di Sumatera Selatan. Betul Pak, jangan membayangkan diri kita aja Pak ya. Misalnya kayak tadi contohnya lupa matiin keran, itu sepele. Kalau cuman kita sendiri oke ini Pak ya, tapi kalau 100 orang yang pola pikirnya seperti itu udah bahaya juga. Kadang-kadang kita kan di rumah kadang kayaknya sepele kan Pak. Oh tadi lupa nih, gitu. Begitu tagihan mahal marah juga sama orang PDAM. Iya, perasaan saya pakai segini. Gitu. Saya biasa banyak bayarnya segini sebenarnya. Nah, wah luar biasa. Ini balik lagi nih memang harus dari masyarakat sendiri ya. Kalau melihat ini jangan hanya menyalahkan atau meminta aja kepada pemerintah, tapi juga dari masyarakatnya juga memang harus mendukung seperti itu. Nah mungkin saya akan ke Pak Ervan nih. Pak Ervan, kalau kita melihat ini kan sebenarnya kebutuhan air minum, kebutuhan air bersih ini kan memang seluruh lapisan masyarakat butuh. Tapi di satu sisi ada nih Pak masyarakat yang penghasilannya memang bisa mampu, tapi di satu sisi ada juga yang rendah seperti itu. Apakah ada subsidi nih Pak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah itu untuk tetap bisa mendapatkan atau akses air minum itu sendiri? Ya, harus ya Pak. Jelas itu. Jadi memang ada kategori masyarakat MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah itu dalam tarifnya juga diatur. Itu dari sisi PDAM, dari sisi pemerintah pusat tadi kita lihat dan melalui pemerintah daerah bahwa kita akan memberikan interest untuk sambungan secara gratis sehingga bisa terlayani. Itu yang berikutnya. Yang selanjutnya lagi bahwa air ini bukan hanya pemerintah pusat saja. Daerah juga sangat berkepentingan, masyarakat juga berkepentingan, dan juga semua stakeholder. Maka itu disampaikan tadi bahwa bagaimana kita merawat air, ya kan, seperti halnya merawat diri kita. Kalau seandainya kita tidak bijak, maka dia akan kembali ke kita. Kita melihat sungai kurang bagus, berarti ada sesuatu pengelolaan lingkungan kita kurang bagus. Juga saya berpesan juga nih kepada masyarakat dan juga terutama anak muda. Ini anak muda ini harus peduli juga, harus youth ini harus menyuarakan, mengingatkan orang tuanya juga, mengingatkan yang lainnya bahwa dia adalah pewaris berikutnya. Kalau seandainya air ataupun lingkungan ini buruk, maka dia akan buruk. Mereka harus menyuarakan untuk mengingatkan kita semua yang di sini, yang sedang menggunakan secara pemerintahan di sini Bu. Jadi ini paling penting buat kita juga. Jadi peran semua sangat harus menjadi signifikan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga terutamanya air. Dan kalau masalah suplai air kita komitmen bahwa dalam dokumen PBB juga namanya no one left behind. No one left behind. Jadi tidak ada satupun masyarakat yang tertinggal. Ini otomatis kita sudah melakukan kesepakatan, kita harus melakukan itu. Dan kami juga di pemerintahan sudah merencanakan untuk bahwa universalities itu adalah hak dasar itu harus diberikan. Maka ini mulai impres, kemudian nanti jadi kita juga akan membuat kerangka kinerja juga Bu, agar pemerintah daerah yang tidak peduli juga memberi ada insentif juga untuk melakukan itu.
Jadi ini kan sudah komitmen bersama, sudah menjadi goal, dan bagaimana menggerakkan kita juga harus menjadi bagian di situ. Jadi pemerintah sudah programnya ya Pak ya, sudah merencanakannya. Ini di sini semua lini, artinya semua pihak memang harus bisa bekerja sama dalam mewujudkannya khususnya gitu ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Nah mungkin ini terakhir ya sebelum kita menutup. Tambahan dikit Mbak Caca. Silakan boleh Bapak. Saya khususnya untuk masyarakat Kota Palembang nih. Kita di Kota Palembang selain ada pengelolaan air bersih, kita juga sudah hadir pengelolaan air limbah. Iya. Nah itu kan kemarin diresmikan oleh Bapak Presiden di Selayur. Nah itu mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama masyarakat sosial, niaga, hotel-hotel itu. Nah kenapa ketika Pak Deputi hadirnya pengelolaan air limbah ini untuk menjamin ke depan bahwa lingkungan kita akan semakin baik. Amin. Mudah-mudahan dengan hadirnya pengelolaan air limbah di Kota Palembang ini Pak, nanti kita tambah SR-nya Pak. Iya. Nah nanti masyarakat itu Bu Caca bukan aja mengalirkan air bersih, jadi kita nyedot air limbah yang ada di, pemerintah hadir itu. Dan mudah-mudahan nanti pemerintah provinsi dengan impresnya Pak Deputi kita bantu gratis untuk SR-nya ke masyarakat, mudah-mudahan itu. Saya bilang tadi kalau banyak dari Pak Deputi, saya akan bantu pemerintah Kota Palembang terhadap pengelolaan air limbah sehingga lingkungan kita khususnya Kota Palembang dan ke depan buat generasi berikutnya semakin baik lingkungan. Terutama air limbah ini kan benar kata Pak Deputi. Kalau kita tidak kelola dengan baik yang akan menjadi korban generasi setelah kita. Tapi kalau dengan hari ini kita sudah berkomitmen untuk menjaga lingkungan, mudah-mudahan generasi setelah kita akan lebih semakin baik lingkungannya. Betul. Itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Caca. Wah luar biasa. Sedikit lagi nih Pak, ini kan kita sudah memasuki, sudah mendekati akhir tahun ya Pak ya. Artinya ini 2024 juga sudah semakin dekat. Harapannya untuk 2024 nih Pak, dalam ketersediaan air bersih dan juga mungkin untuk masyarakat ke depan seperti apa, silakan. Kalau kami pemerintah tetap harus hadir seperti saya bilangkan bahwa akan menjamin masyarakat untuk kesediaan air bersih. Dan juga bahwa kami itu juga hadir, kata Pak Deputi, kita juga hanya air bersih, air kotor, lingkungan yang sehat, harus tercipta, termasuk sampai TPA-nya. Nah, dikelola jadi dengan baik ya, Pak. Semua itu sudah terprogram Mbak Caca di 2024, khususnya di 17 kabupaten kota. Kita sudah hadir di situ. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama terhadap lingkungan sehat, kesehatan masyarakat akan lebih baik, hingga stuntingnya juga tidak terlalu tinggi, dikit. Amin. Dan itu akan mempengaruhi pola hidup kehidupan kita, itu saja Pak. Wah luar biasa Pak. Tapi tetap harus dukungan dari pemerintah pusat. Makanya saya bilang Pak Deputi, makanya saya culik. Pak Deputi ini diam, nanti dia pulang Jakarta saya sodorin nih banyak proposal dari saya, khususnya dari pemerintah provinsi. Itu Pak Deputi mohon bantuannya nanti Pak. Boleh sedikit nih, berarti Bapak juga nih, kalau tadi Pak Novia menyampaikan harapan atau goalsnya untuk di tahun 2024 itu seperti itu untuk di wilayah Sumatera Selatan. Nah, kalau untuk secara nasional ini seperti apa, silakan Pak. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa salah satu dampaknya menyediakan air bersih dengan memperbaiki limbah domestik itu adalah di stunting. Karena kan kita sudah tahu juga bahwa kita ini ada bonus demografi. Betul. Nah, tapi kalau bonus demografinya yang terlahir stunting, jadi bukan menjadi berkah kan, tapi menjadi beban. Bencana. Nah maka itu kenapa kok ini harus segera dan menjadi fundamental, menjadi prioritas pembangunan, termasuk mulai pusat sampai ke daerah, dari sisi anggaran maupun dari sisi kebijakan. Regulasinya harus bagaimana. Ini masalah betul. Bahwa mau nggak mau ini kita semua dalam wawancara ini menjadi wake up call Bu. Betul. Wake up call bahwa ini kita lihat bahwa kita ingin generasi emas 2045, tapi melahirkan generasi yang bagus, yaitu mulainya dari air tadi ya Pak ya. Memang luar biasa. Semoga nanti kita juga sebagai masyarakat bisa mendukung terus ya program pemerintah supaya itu kembali lagi yang bisa menikmati adalah masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Jadi kita harus bisa mulai sekarang lebih bijak lagi penggunaan air bersih, air minum, lalu juga menjaga lingkungan sekitar supaya bisa tetap bersih tentunya ya. Terima kasih Bapak ini luar biasa sudah hadir hari ini, perbincangannya sangat
berkesan sekali tentang ketersediaan air bersih. Sama juga, Pak. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak, sukses selalu dan selamat beraktivitas kembali. Semoga nanti kita bisa berjumpa tentunya dengan tema lainnya. Dan pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita kali ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.